Seandainya waktu itu hanya saling suka, sampai sekarang akad masih tetap membahana. Tetapi karena terproklamirkan saling bercinta, akhirnya terjadilah kisah ini. Kisah yang membuat banyak orang menjadi hiruk pikuk dengan segala argumentasinya. Suatu malam ini saya sedang di depan rumah. Terjadilah satu ide untuk membuat video ini. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, saya membuat video ini dengan ide suatu malam. Tadi malam di depan rumah ya. Akhirnya menemukan ide atas kegelisahan saya tentunya, karena adanya beberapa pendapat atau banyak pendapat yang berbeda di dunia budaya tradisi. Di ujung video saya katakan, seandainya dulu hanya saling suka, sekarang tentunya masih membahana. Seperti itu yang saya sampaikan. Ikuti terus teman-teman, yang jelas harapan saya bahwa semua video saya tentunya yang pertama bisa menghibur diri Anda, juga menghibur diri saya. Ikuti terus, paling tidak akan dapat informasi sesuai apa yang saya pikir. Saya meminjam komentar dari salah satu subscriber yang sekarang berada di Hong Kong, yaitu Mbak Nancy Artalita. Beliau mengapresiasi ini karena kebetulan dulu adalah anak seorang dalang dan sebenarnya juga punya cita-cita menjadi sinden. Tetapi mengatakan bahwa perjuangan anak-anak muda yang cinta budaya di dalam kegelapan, akhirnya orang terhenyak bahwa terbuka matanya, akhirnya wayang yang dulunya hanya digemari oleh orang-orang tua dan bahkan dikatakan bahwa itu hiburannya orang tua, sekarang sudah menjadi merebak di mana-mana, sampai generasi tua sampai generasi muda pun menjadi banyak yang suka. Tetapi teman-teman, bahwa suatu perjuangan tidak mungkin tanpa kendala ya. Tidak mungkin suatu perjuangan tanpa kendala. Saya mulai bahwa saya sendiri mengikuti pagelaran wayang, khususnya dalang-dalang senior dulu. Saya mulai saja dari eranya Sunyahni dengan kontroversi lagu Ketut Manggung, sampai eranya Bu Sukesi Rahayu yang sempat saya lihat ya, karena Bu Sukesi Rahayu memberikan warna baru dengan adanya modernisasi cengkok-cengkok di tembang-tembang Jawa, yang itu masih melekat di ingatan saya. Kemudian di berikutnya saya sudah mulai tidak mengikuti karena ya adanya satu kesibukan yang membuat perhatian saya beralih ke hal yang lain. Kemudian akhirnya saya menemukan satu fenomena yang luar biasa, yaitu era Akbar Salam dan Niken Salindri. Begitu membuat orang menjadi suka ya, ini tonggak sejarah, ini tidak bisa dilupakan ya teman-teman, bahwa begitu luar biasanya waktu itu wayang kok menjadi punya daya tarik seperti itu, karena selain wayangnya juga waktu itu memang ada kolaborasi antara dalang dan sinden yang masih sama-sama muda, akhirnya menjadi viral. Itu yang ingin saya sampaikan teman-teman. Dari sinilah teman-teman pesan yang ingin saya sampaikan dalam video saya ini. Yang pertama, seandainya dulu hanya saling suka, sampai sekarang tentunya masih tetap membahana. Maksudnya begini teman-teman, kalau Niken Salindri dan Akbar Salam waktu itu hanya saling suka, ya saling perhatian saja, orang terus akan mengejar saling tanda tanya, besok apa ya, besok apa ya, besok apa ya, besok apa.
ternyata dalam suatu perjalanan akhirnya menjadi saling cinta. Dan cinta itu ternyata tidak bisa dipertahankan. Inilah awal dari satu cerita saya ini. Akhirnya dikala cinta itu tidak menjadi diteruskan, timbul satu fenomena, timbul satu pendapat bermacam-macam. Akhirnya yang dulu bulat Agni lover itu berdua akhirnya pecah. Ada yang penggemar A dan penggemar B saling tukar, ya saling berdebat untuk saling mempertahankan, membela idolanya masing-masing. Ya, seperti itu akhirnya jadinya seperti ini. Saya tentunya menurut Anda tahu histori saya walaupun hanya ya pernah di kesenian-kesenian kecil, tetapi bahwa semua baik seniman, seniwati dalang menurut saya adalah termasuk teman-teman dan sahabat saya. Akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu di pikiran saya yang saya pikir berhari-hari, berbulan-bulan, apa ya yang harus bisa sampaikan dalam fenomena seperti ini. Selanjutnya teman-teman, saya harus fair ya, bahwa kehadiran berdua ini yang jelas menurut saya saling menguatkan. Saling menguatkan. Yang dulunya ya artis terkenal biasa menjadi saling terkenal. Ini diakui oleh kedua belah pihak ya. Jadi saya termasuk yang tidak setuju kalau ini terkenal karena ini dan sebaliknya. Itu saya tidak setuju. Itu saling menguatkan karena adanya satu sinergi aura positif yang bertemu akhirnya bisa menjadi terkenal dan bisa menjadi disukai sampai di jagat ini gitu, seluruh jagat ini. Teman-teman, saya adalah satu konten kreator yang berusaha konsisten. Saya tidak ingin mem-PHP subscriber saya, netizen saya ya. Jadi kalau mem-PHP itu kelihatannya memang menyenangkan, tetapi bahwa suatu saat aku ditagih, apa yang Anda katakan di video saya yang dulu kok dengan sekarang tidak sama. Itu hal yang menjadi pertimbangan saya, teman-teman. Saya katakan dulu bahwa salah satu video saya mengatakan bahwa bulan Februari itu sudah selesai. Selesai itu bukan saya ngarang, bukan saya hanya pendapat daripada pendapat-pendapat di kolom komentar. Tentunya Anda paham bahwa saya di dalam membuat video berusaha ingin menggali ya. Selesai artinya kita sudahlah tidak usah bersama lagi itu. Tetapi kalau rasa cinta itu sudah di luar kemampuan saya ya. Biasa tuh teman-teman, kalau sebenarnya saya itu masih saling mencinta, tetapi karena situasi inilah yang menyebabkan ini bisa menjadi selesai sampai di sini. Cinta sampai di sini. Itu. Jadi jangan salah paham. Kalau ada pendapat netizen yang mengatakan masih saling mencinta, itu mungkin juga tidak salah. Karena hal itu sudah tidak ada yang tahu toh, yang tahu hanya mereka berdua. Dan itu bisa dilihat juga bahwa saling menjaga, tidak saling menjatuhkan ya. Saling menjaga, tidak saling menjatuhkan. Seperti dalam video saya kemarin, salah contohnya Mas Akbar juga tidak ingin menjatuhkan Niken juga tidak ingin menjatuhkan Mas Akbar. Karena apa? Orang kalau sudah pernah bercinta dan cinta itu cinta yang indah, tentu tidak akan saling menyakiti, tidak akan saling menjatuhkan. Itu hal yang perlu saya sampaikan. Dan dia sadar bahwa sebenarnya saya masih saling mencinta mungkin, tetapi situasi cinta ini menjadi cinta yang rumit, itu yang harus cinta sampai di sini. Diakhiri sampai di sini daripada diteruskan menjadi akan lebih tidak bagus lagi. Seperti itu ya teman-teman. Hanya sampai di situ kemampuan saya untuk menyampaikan ini kepada Anda semua. Akhirnya itu perlu saya sadari bahwa konten saya yang seperti ini tentu banyak tidak disuka ya teman-teman. Ternyata setelah saya buka-buka video-video YouTube itu memang banyak yang ya memberikan ya statement-statement, memberikan harapan-harapan lewat apa ya, menggaduk-gadukkan dari kolom-kolom komentar baik di YouTube maupun di IG dan lain sebagainya, bahwa foto-foto digandeng-gandengan, foto-foto digandeng-gandengan itu yang banyak disukai oleh para netizen. Akhirnya netizen bingung teman-teman. Netizen bingung ya.
Kemudian ada yang mengatakan bahwa beda usia 7 tahun itu biasa, tidak ada masalah. Oke, kita setuju ya. Nikah usia beda 7 tahun, 10 tahun pun masih ideal. Hanya timingnya. Jadi kalau misalnya si Dalang A ini usianya 23 tahun, waktu itu dengan si N masih 16 tahun atau 15 tahun, itu kalau hanya saling suka itu tidak masalah gitu loh teman-teman. Tapi kalau saling bercinta, misalnya kasarannya harus masuk ke halal, itu yang belum ideal ya. Idealnya misalnya suatu nanti yang satu usia 20 apa ya, yang satu usia 24 misalnya, yang satu usia 30, 23 dan 30 itu ideal. Jadi nanti, jadi bayangan saya misalnya itu hanya saling suka, ternyata kejadiannya 6 atau 7 tahun yang akan datang, itu tetap menjadi ideal. 7 tahun ideal, tetapi tidak sekarang gitu loh. Ini yang banyak diembuskan dari beberapa konten kreator ya, yang mengatakan tidak apa-apa. Ya memang tidak apa-apa. Tapi kalau dikala masih 16 dan 23 itu bercinta, apalagi orang-orang terkenal, itu suatu saat juga mesti menjadi problematika. Tetapi kalau hanya saling suka, kemudian 6 tahun berikutnya akhirnya cinta itu jadi kenyataan, itulah yang ideal. Menjadi ideal. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari apa yang saya amati teman-teman, yang saya amati artinya saya membuat video juga tidak asal membuat, saya pikirkan. Memang cinta yang kandas, siapapun yang pernah bercinta pasti sedih ya. Ya. Tetapi tidak sedrastis yang Anda bayangkan gitu loh. Tidak sedrastis yang banyak netizen bayangkan. Banyak artinya tidak banyak, dari banyak yang juga mengetahui dan paham. Artinya Mas Akbar tentunya dikala putus cinta juga bersedih. Mbak Niken dikala putus cinta tentunya bersedih, karena cinta yang sudah dibayangkan, yang sudah dibidik sejak lama akhirnya kandas. Tetapi seorang artis-artis seperti Mbak Niken dan Mas Akbar itu tetap berusaha move on teman-teman. Ya, jadi kalau dia sedih dalam bercinta tidak mungkin bisa berkarya. Jadi ya. Kemudian teman-teman yang ini juga ingat ya. Jadi kalau statement-statement di dalam panggung itu jangan menjadi pijakan. Misalnya begini, seorang dalang katanya saling nyindir-nyindir. Dalang itu dikala pentas tentunya tidak hafal semua narasinya. Jadi hanya garis besarnya saja, nanti narasinya juga ada spontanitas sesuai dengan situasi saat itu. Dini ada yang menyindir-nyindir, itu aku yang tidak setuju ya, aku yang tidak setuju karena itu hanya drama di panggung hiburan. Sebaliknya juga dengan Mbak Niken, kalau Mbak Niken mengatakan hal-hal yang di dalam pentas-pentas, itu hanya konsumsi pentas dan spontanitas teman-teman. Itu jangan digunakan untuk pijakan, karena kan di kala pentas bagaimana ya saya bisa menarik ya, akhirnya improvisasinya jalan sebagai seorang seniman ya, spontanitasnya jalan, akhirnya timbul letupan kata-kata yang kadang-kadang tidak difikirkan sebelumnya, seperti itu ya. Tapi kalau dalam podcast kemarin itu saya lebih cenderung mempercayai walaupun tidak 100%. Jadi kita itu berusaha mempercayai apa yang terucap ya, kita tidak berusaha negatif thinking. Akhirnya saya bisa membuat video seperti kemarin apa yang diucapkan Mbak Niken, seperti itu ya, gitu ya teman-teman. Kemudian saya tanya terus teman-teman, apa ya yang menyebabkan seperti ini kok begitunya, padahal si yang menjalani saja sudah fine-fine saja, sudah baik-baik saja. Ya misalnya pun bersedih dalam bercinta, cinta itu menjadi satu memori yang tidak akan terlupakan dalam hatinya, seperti itu ya. Ternyata saya melihat konten-konten kreator ya, banyak YouTube seperti itu, macam-macam. Apakah itu salah? Tidak. Karena perlu dipahami bahwa satu konten kreator itu tentunya hiburan teman-teman. Tentunya hiburan. Ada yang membuat gimmick itu menggandeng-gandeng nih
pendapat-pendapat di kolom komentar, ada yang gandeng-gandengnya dari IG, dari macam-macam. Kemudian jadilah satu rangkaian yang tentunya disajikan kepada Anda. Tujuannya hanya untuk menghibur saja ya. Jadi akhirnya para netizen, para subscriber, jika melihat konten YouTube yang bermacam-macam itu juga harus pandai menyaring bahwa oh ini hanya gimmick, ini hanya sandiwara. Jadi kan panggung sandiwara ketoprak sudah tidak ada, ludruk tidak ada. Ya sama dengan bermain peran gitu loh, bermain peran tapi yang diperankan adalah orang-orang yang terkenal seakan-akan padahal sebenarnya sudah tidak apa-apa, menjadi masih banyak harapan, masih banyak saling ketemu, masih bermacam-macam ya. Ya, itu. Jadi kalau saya melihat oh ini hiburan saja. Oh, ini berusaha menyampaikan sesuai dengan fakta ya. Seperti contoh misalnya adanya sekarang konten kreator tentang orang-orang sakti ya, orang-orang sakti misalnya wah ini seorang kiai bisa menghancurkan dukun-dukun. Itu sudah dibongkar oleh pesulap merah bahwa semua itu hanya hiburan. Ya, bahwa semua itu hanya hiburan. Akhirnya yang dulu saya ngefan terhadap salah satu konten seperti itu, saya pikir seakan-akan iya kok sakti banget ya. Orang satu dengan tenaga dalam bisa menghancurkan orang-orang. Itu settingan, teman-teman. Itu settingan. Jadi seperti itu ya yang disampaikan pesulap merah. Jadi saya juga mempelajari ini. Kemudian adanya perdukunan-perdukunan yang dulu tidak terungkap sekarang ini menjadi terungkap. Itulah teman-teman, akhirnya netizen seperti saya juga akhirnya belajar bahwa oh ini hanya hiburan belaka. Oh ini konten yang ingin sedikit menyampaikan fakta yang sebenarnya. Oh ini konten yang berusaha mengedukasi. Ini konten yang berusaha menyampaikan pesan-pesan tertentu. Oke teman-teman, jadi biar tidak terlalu panjang video saya begini teman-teman, bahwa intinya saya setuju karyanya saja semua yang karyanya saja yang kita apresiasi, yang kita motivasi, tetapi tidak salah Anda melihat bermacam-macam tapi oh ini adalah hiburan dan lain sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan kalau masih banyak yang berharap suatu saat ini ketemu siapapun, karena itu sejarah ya, sejarah. Nanti kalau suatu saat sudah saling reda kemudian bisa tampil bersama, tentunya akan menjadi lebih luar biasa lagi karena kerinduan yang begitu lama ya. Jadi akhirnya siapa saja para pemuda-pemuda ini yang ingin berjuang dalam kegelapan hanya diterangi satu lilin ya, akhirnya bisa berjuang untuk memperjuangkan ini yang harus kita apresiasi, harus kita motivasi, kita dorong akhirnya budaya kita ini tetap tidak satu persatu hilang gitu loh teman-teman. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada salahnya dan kalau ada yang salah silakan saya dilengkapi saja dan diingatkan om yang ini salah, aku tidak setuju, monggo. Yang penting jangan saling menghujat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.